Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Minggu di mana kita merayakan hari raya Maria diangkat ke surga dengan mulia, dengan jiwa dan raganya. Paus Pius ke-12 pada tahun 1950 mengangkat atau memberi doktrin ini sebagai Maria yang kemudian diangkat ke surga karena kesuciannya. Karena Maria diberkati sebagai orang yang menjadi perantara penyelamat, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Maka kandungannya yang akan dipakai sebagai sarana itu membuat dia disucikan. Dan untuk itulah dia bebas dari noda dosa, seperti tidak berbeda dengan ciptaan-ciptaan lain. Maka Maria sebagai figur wanita yang selalu mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Ada perdebatan tentu saja. Maria itu ada yang mengatakan, mosok Maria diangkat ke surga jiwa dan raganya. Bukankah Maria pasti juga meninggal setelah Yesus disalibkan? Kemudian Maria dan Yohanes Penginjil atau Yohanes murid Yesus itu berdiri di depan salib Yesus. Melihat itu Yesus mengatakan kepada Maria, "Itulah anakmu," dan kepada Yohanes, "Itu ibumu." Dan ditulis dalam kitab Yohanes, sejak itu Maria tinggal bersama murid itu, yaitu Yohanes Rasul. Saudara-saudari yang terkasih, menurut bacaan-bacaan yang saya baca, menurut cerita, Yohanes itu akhirnya menetap di Efesus. Dan kemudian beliau pernah juga dibuang, diasingkan di Patmos. Sehingga sepulang dari pengasingan, diperkirakan beliau menulis Injilnya. Ada beberapa kitab wahyu, penampakan-penampakan, bahkan juga dia dapatkan di Pulau Patmos itu. Dan kiranya Maria tinggal bersama Yohanes di Efesus. Tetapi tidak ada makam yang ditemukan tentang Maria. Walaupun ada juga yang percaya makam Maria ada di dua tempat karena cerita zaman dulu. Tetapi walaupun Paus Pius ke-12 menyatakan doktrin atau ajaran ini tahun 1950, tetapi kepercayaan setiap orang bahwa Maria diangkat ke surga dengan mulia, Maria sebagai ibu Tuhan, itu sudah dipercaya di gereja timur sejak abad kedua, abad ketiga, bahkan secara eksplisit abad ke-8 sudah dituliskan itu. Juga dari gereja-gereja Koptik di Mesir dipercayai Maria diangkat ke surga karena kemudian akhirnya Maria di dalam kesempurnaan kesucian sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, kemarin saya berulang tahun tanggal 13 Agustus dan sekarang Minggu 14 Agustus kembali alat peraga ini sebagai Bunda Maria. Ini buatan ibu saya, ibu yang selalu mencintai saya. Sejak lahir saya ini sudah nyowo saringan, hampir mati. Hanya ibu yang selalu menggendong saya kemanapun, membawa ke rumah sakit, atau ketika opnam juga menunggui saya. Ketika dewasa atau sebelum bukan dewasa ya, anak-anak, saya selalu tidur dengan ibu yang selalu membuat saya tidak akan bisa tidur kalau tidak ada ibu. Karena kalau ada anak kecil punya kebiasaan, kalau mau tidur pegang-pegang telinga ibu, pegang-pegang mungkin hidungnya ibu. Saya ini punya kebiasaan, yaitu sebelum tidur pegang-pegang bibirnya ibu saya. Maka ketika kelas 4-5 SD, ketika ada camping pramuka, saya susah tidur. Setiap malam dimarahi teman saya karena saya tidur tanpa sadar memegang bibir dari teman saya itu. Karena tanpa itu tidak bisa tidur.
Saudara-saudari yang terkasih, pendek kata, ibu adalah bagi saya menjadi limpahan kasih Tuhan yang memberikan saya rahmat pengalaman dicintai oleh Tuhan lewat ibu saya. Maka ketika ibu saya juga mendapatkan suatu masalah, ada sakit, ada flu, ada pendengaran yang kurang, saya selalu kemudian kontak mencoba komunikasi dengan ibu. Saya mencoba untuk menghibur, dan kadang-kadang memang terjadi salah paham, tetapi intinya adalah saya sangat mencoba memprioritaskan ibu saya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara juga tentang relasi Maria dan Elizabeth, dan tentu saja Yesus, karena anak dalam kandungannya, antara kandungan Elizabeth dan Maria itu saling berkomunikasi. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel memberikan salam berita kepada Maria untuk yang akan mengandung penyelamat, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Biasanya kebiasaan orang Yahudi, kalau saudaranya hamil besar, sudah mau bersalin, pasti saudaranya datang membantu ubur rampenya. Biasanya 2-3 bulan tinggal bersama saudaranya itu. Nanti kalau sudah melahirkan, dia yang akan mencuci pakaian bayi ibunya, mengerjakan pekerjaan dapur, dan seterusnya. Maria pun juga seperti itu kepada Elizabeth, saudarinya. Dan Maria waktu itu sudah hamil, awal-awal kehamilan. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya. Elizabeth sudah hamil besar, sudah mau melahirkan Yohanes. Dan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, diberkatilah buah rahimmu. Siapa aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Karena Elizabeth tidak percaya awalnya, bahkan suaminya juga tidak percaya akan mengandung dalam usia tuanya, maka kita tahu Zakaria menjadi bisu. Dan itu ternyata dikatakan, berbahagialah orang yang percaya, sebab firman yang dikatakan Tuhan kepadanya akan terbukti terlaksana. Lalu Maria yang tadinya menyimpan sendiri rahasia akan melahirkan penyelamat, dia seakan-akan disemangati oleh Roh Kudus. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena arah juru selamatku, sebab ia memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Saudara-saudari yang terkasih, setelah itu Maria kurang lebih 2 bulan tinggal bersama Elizabeth, menemani ketika Elizabeth melahirkan Yohanes. Akhirnya Maria yang mengerjakan semua dalam kondisi yang sudah mengandung. Maka sudah ada komunikasi antara Maria dengan bayinya dalam kandungan, antara Maria dengan Elizabeth, antara Yesus bayi kandungan dengan Yohanes yang akan segera lahir. Dan semuanya itu terjadi dalam komunikasi. Saya pun ada komunikasi yang intens dengan ibu saya. Saya dalam sejarah hidup saya selalu diliputi kasih Tuhan lewat ibu saya, yang kadang-kadang tidak saya minta. Ibu saya tiba-tiba memberikan sepatu, memberikan uang bensin, uang saku yang berlebihan ketika sekolah tanpa saya minta. Dan ketika
ketika saya berbuat jahat, ibu saya pura-pura tidak tahu, dan itu tentu saja membuat saya merasa diterima apa adanya dan membuat saya justru malu ketika saya melanggar aturan ibu saya. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya komunikasi saya dan ibu saya menjadi dekat. Saya bisa paham ketika Yesus dan Maria menjadi dekat. Ketika Santo Ignatius dalam bukunya Latihan Rohani menuliskan bahwa walaupun tidak ada dalam Injil, Yesus bangkit dalam Injil menampakkan diri kepada Maria Magdalena yang pertama kali. Tetapi menurut Ignatius, dia melihat dalam mata batin dan penerangannya bahwa Maria ditemui oleh Yesus pertama kali sebelum Yesus berjumpa dengan Maria Magdalena di dalam kebangkitannya. Cuma tidak ditulis di dalam kitab suci. Maka dalam latihan rohani, permenungan-permenungan kontemplasi kebangkitan pertama kali, Yesus berjumpa dengan Maria ibunya. Dan di beberapa negara yang punya devosi kepada Maria berlebihan, seperti dari Spanyol, dari Filipina, kemudian ada yang namanya salubong. Ketika Yesus tengah malam bangkit, Maria, salubong itu artinya bahasa Tagalog selubung. Maria itu patungnya nanti akan diarak dari ujung kampung satu, Yesus dari ujung kampung lain, nanti ketemu di depan gereja, dan di atas teras itu ada orang yang seolah-olah malaikat. Dia akan membuka selubung atau salubongnya Bunda Maria. Ya, dan akhirnya dia di pagi-pagi buta berjumpa dengan Yesus putranya yang sudah bangkit. Baru setelah itu nanti Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Maka bisa dipahami juga bahwa Maria diangkat ke surga dengan mulia karena Yesus yang menjadi anaknya, dan dia yang telah disucikan oleh Yesus sebagai sarana lahirnya Sang Putra Allah ini. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin sedikit ruwet ya, tetapi intinya adalah bagaimana kita juga membangun relasi sebagaimana Maria dengan Yesus, sehingga Maria pun mendapatkan keselamatan, mendapatkan berkat. Dan kita pun juga ketika membangun komunikasi dan relasi, doa-doa kita, peringatan kontemplasi kita dalam setiap kegiatan hidup kita, membangun komunikasi itu dengan Tuhan, maka kita pun akan juga semakin ikut tersucikan Tuhan yang menguatkan kita, yang membuat kita solider, berbela rasa, yang membuat kita mempunyai semangat empati kepada orang lain. Dan akhirnya kita pun menjadi manusia-manusia perpanjangan tangan Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.